Kalau endorsement bener-bener itu nggak gmail.com, nggak email gratisan, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sunanar di channel Sunanar Upil. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman mengenai penyebab akun YouTube kita dicuri orang atau dihack orang. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bila teman-teman menekan tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini makin berkembang dan dapat memberikan info menarik dan manfaat kepada yang lainnya. Jadi ada beberapa alasan mengapa akun YouTube kita dicuri orang atau dihack orang teman-teman. Hampir saja channel ini akan dicuri orang. Jadi sekalian aja saya berbagi kepada teman-teman agar channel YouTube teman-teman ataupun blogger teman-teman selamat dari pencurian akun. Kita langsung saja ke pembahasan teman-teman. Jadi begini pertama-tama itu kejadiannya waktu kemarin itu ada email datang ke saya yang menawarkan sebuah produk Nah ini mungkin teman-teman harus waspadai yang namanya endorse Bukan berarti kita tidak boleh endorse tapi harus waspada Kenali ciri-ciri mana endorse yang benar-benar menghasilkan uang dan mana endorse yang akan mencuri akun kita teman-teman. Jadi ini yang wajib teman-teman ketahui teman-teman. Yang pertama, alasan kita terkena pencurian akun itu ada beberapa faktor Kalau yang kejadian ke saya ini ada sebuah email teman-teman yang mana email tersebut atas nama pribadi yaitu dari luar negeri teman-teman Dari luar negeri dia menawarkan sebuah produk teman-teman untuk dipasarkan atau untuk dipajangkan di channel ini teman-teman Dia menawarkan sebuah produk teman-teman. Nah ini yang wajib teman-teman waspadai teman-teman. Jadi ketika ada sebuah email masuk ke teman-teman yang menawarkan sebuah endorsement atau penawaran produk untuk dipajangkan di channel kita. Nah ini teman-teman harus waspadai beberapa poin ini teman-teman agar channel ke YouTube kita ini selamat teman-teman. Untuk yang pertama, kenali dulu email yang datang kepada kita teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, ketika ada email yang menawarkan endorse, biasanya hacker pencurian akun biasanya dari luar negeri. Tapi bukan tidak mungkin juga ada dari dalam negeri tapi kebanyakan dari luar negeri. Ketika ada email masuk kepada kita dengan bahasa luar negeri baik itu bahasa Rusia, bahasa Cina, Inggris, dan lain sebagainya, coba teman-teman perhatikan dari email yang masuk, dari nama juga kemudian dari alamat emailnya. Coba teman-teman perhatikan, biasanya kalau untuk endorsement itu terutama dari luar negeri bukanlah endorsement sembarangan sudah pasti itu pendapatannya sangat besar. Nah kita perhatikan dan kita logikakan, ketika mereka dari luar negeri menawarkan sebuah produk kepada kita yang notabene misalkan kita subscribernya masih sedikit misalkan masih puluhan ribu atau masih di bawah 100.000 subscriber atau di bawahnya kemudian ada endorsement dari luar negeri datang kepada kita menawarkan sebuah produk teman-teman. Kita gunakan logika kita, kenapa menawarkan kepada kita, kenapa enggak menawarkan ke channel-channel yang sudah besar seperti Fidepi ataupun Kimihime seperti gitu yang udah puluhan juta atau yang udah jutaan gitu teman-teman Kenapa harus kepada kita, sedangkan dengan iming-iming atau pendapatan yang sangat luar biasa, minimalnya itu bisa 5 juta per satu video teman-teman. 5 juta per satu video, 5 sampai 30 juta atau 50 juta per satu video tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan mereka menawarkan kepada kita dari luar negeri, nah kita wajib curiga teman-teman. Kemudian teman-teman perhatikan dari alamat email yang mengirimkan email endorse itu kepada kita Coba perhatikan teman-teman dari emailnya itu. Kalau misalkan emailnya itu email gratisan teman-teman, seperti contohnya Gmail ataupun apalah yang gratisannya teman-teman, maka wajib dicurigai. Sedangkan kalau kita misalkan perhatikan seperti perusahaan besar, contohnya aja Facebook atau Instagram ataupun misalkan YouTuber sendiri, ketika mereka mengirimkan email kepada kita, perhatikan dari alamat email pengirim itu biasanya nggak Gmail teman-teman, Sunanar Upil misalkan Sunanar Upil gmail.com, jadi nggak Gmail.
Kalau endorsement bener-bener itu nggak gmail.com, nggak email gratisan, tapi biasanya atas nama perusahaannya, misalkan express.id misalkan gitu ya. Jadi seperti itulah. Jadi teman-teman bisa perhatikan dari alamat pengirim email tersebut. Kemudian untuk ciri-ciri yang kedua, tadi yang kedua ya. Untuk ciri-ciri yang ketiga, biasanya mereka ketika mengirimkan email tersebut, mereka akan melampirkan sebuah link ya teman-teman, yang mana di dalam link tersebut kita diharuskan untuk mendownload sebuah aplikasi. Nah, ini yang bahaya ya teman-teman. Ketika mereka menawarkan atau memajangkan sebuah link, yang mana link itu tujuannya untuk kita klik, kemudian kita akan diarahkan ke sebuah aplikasi untuk kita download. Nah, ini teman-teman sudah pasti bahaya ya teman-teman, karena ketika kita download aplikasi tersebut, kemudian kita akan diarahkan untuk registrasi di aplikasi tersebut, maka sudah dipastikan tunggu saja besok lusa channel teman-teman itu udah beralih tangan ya teman-teman ya, sudah pindah kepemilikan. Bahkan ada beberapa channel YouTube yang video-video mereka itu dihapus ya teman-teman, kemudian diganti dengan video produksi mereka sendiri ya teman-teman. Banyak kejadian seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk ringkasannya seperti ini. Jadi untuk ringkasan pencurian akun YouTube itu ada beberapa ciri. Yang pertama, teman-teman kenali dulu alamat pengirim ya, seperti emailnya itu enggak email gratisan ya teman-teman, seperti Gmail seperti itu ya. Yang kedua, mereka akan menyuruh kita untuk menekan link ya, yang mana link tersebut akan mengarahkan kita untuk mendownload sebuah aplikasi ya teman-teman, yang mana aplikasi tersebut di dalam aplikasi tersebut biasanya kita akan diharuskan untuk registrasi, walaupun mereka akan bimbing melalui WA ya teman-teman. Mereka akan bimbing cara kita registrasinya seperti apa. Nah, nanti ketika ada error beberapa waktu, nah kemudian ketika kita kontak lagi WA tersebut, ditunggu katanya, misalkan seperti itu ya, ditunggu beberapa saat misalkan. Nah, itu tunggu besok, pasti itu udah berubah kepemilikan akun ya teman-teman. Jadi saran saya untuk para YouTuber ya, terutama YouTuber pemula ataupun yang sudah senior ya teman-teman. Jadi kita diwajibkan untuk selalu berhati-hati ketika adanya endorse ya, ataupun menginstal aplikasi yang asing ya teman-teman ya. Karena bukan gak mungkin akun YouTube kita ataupun akun blog kita ini akan dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.